Oke guys, selamat malam semuanya. Kita live lagi hari ini. Oke. Gue akan live setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam ya guys. Jadi saya akan selalu live setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Buat teman-teman, buat siapapun yang mau tanya tentang pajak, tentang accounting, tentang tax amnesty, tentang apapun gitulah ya. Silakan ditanyakan di sini kalau mau tanyain. Oke. Sambil menunggu teman-teman yang bertanya, saya akan membacakan berita-berita sepanjang minggu kemarin, gitu guys. Jadi berita-berita sepanjang minggu kemarin akan saya bacakan mumpung belum ada yang bertanya. Oke. Gue ketik dulu ya, silakan bertanya, guys. Oke, silakan bertanya guys. Oke. Hari ini nggak jadi hujan ya. Tadi hampir hujan tapi nggak jadi hujan. Untung jadi saya masih sempat berenang. Oke, mumpung belum ada yang bertanya, gua akan langsung membacakan beberapa berita terbaru dari perpajakan selama 1 minggu belakangan. Oke, 1 minggu belakangan. Berita yang sudah saya siapkan udah banyak sekali, ada 20 berita kali. Jadi selama 1 jam saya akan standby buat teman-teman semua. Silakan Anda mau bertanya mengenai pajak, mengenai accounting, mengenai apapun yang teman-teman mau tanyakan, silakan ditanyakan saja. Nah, mumpung belum ada bertanya, saya akan langsung membahas berita-berita perpajakan. Oke guys? Pertama, ini berita dari DDTC News. Oke? DDTC News salah satu portal berita yang paling terpercaya di Indonesia, guys. Oke? Pertama, berita ini mengenai Dirjen Pajak terbitkan 2,4 juta SP2DK sepanjang 2020. Ini perinciannya. Wow. Jadi tahun lalu itu Dirjen Pajak menerbitkan 2,4 juta SP2DK sepanjang 2020. 1 tahun loh guys. 1 tahun terbitkan 2,4 juta SP2DK. Ini luar biasa banyak. Artinya apa? Artinya begitu banyak manusia di Indonesia ini yang melanggar peraturan perpajakan, guys. Jadi ini bukan prestasi ya. Ini bukanlah prestasi, ini adalah coretan buruk sebenarnya. Semakin banyak orang yang dikirimin surat, berarti semakin banyak masalah, semakin banyak orang yang melanggar peraturan perpajakan. It's very simple, ya dong? Jadi ini di laporan tahunan yang perpajakan. Oke, kita baca. Oke. Nah, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung ketik aja di komentarnya ya. DDTC News, oke. DJP menerbitkan jutaan SP2DK sepanjang 2020 lalu. Oke. Jadi, minggu lalu itu DJP menerbitkan laporan tahunan DJP tahun 2020. Jadi, setiap akhir tahun mereka bikin laporan untuk tahun sebelumnya gitu. Oke. Ada 2,4 juta SP2DK diterbitkan pada tahun lalu. Surat tersebut merupakan permintaan otoritas atas data terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan. Oke. Dan gua rasa di tahun 2021 ini lebih dari 2 kali lipat ya guys. Dibanding tahun lalu, tahun ini kayaknya lebih dari 2 kali lipat. Banyak sekali tahun ini SP2DK-nya. Oke. 2,4 juta SP2DK. Nah, DJP menyatakan SP2DK yang diterbitkan tahun lalu belum seluruhnya diterbitkan laporan hasil permintaan SP2DK. Jadi LHP2DK. Jadi ada yang namanya LHP2DK. Laporan hasil permintaan permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Wow. Jadi pada tahun lalu LHP2DK itu ada 1,3 juta. Jadi dari 2,4 juta itu 1,3 juta selesai gitu. 1,3 juta diselesaikan, ada hasil pemeriksaannya, ada hasilnya gitu. Berarti kan ada 1,1 juta yang masih pending, yang masih nggak selesai gitu guys. Nah ini masalah nih. Jadi teman-teman yang dapat surat SP2DK, Anda nggak usah khawatir ya. Ada kan kata-katanya 14 hari harus diselesaikan, harus dibalas, harus didatangi dan sebagainya. Nggak usah khawatir karena pada dasarnya
nggak semua SP2DK itu diselesaikan laporannya gitu. 2,4 juta gimana lo selesainya? Oke. Dari seluruh surat yang dirilis, ada 1,4 juta WP yang menerima SP2DK dari DJP pada 2020 lalu. Kategori SP2DK yang sudah dinyatakan selesai berlaku terhadap 817 wajib pajak. Oh, cuman 800 ribu saja yang selesai. Jadi ada banyak sekali yang belum selesai, guys. Jadi teman-teman mungkin masih sering mendengar ya SP2DK itu sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun sampai nggak kelar-kelar. Itu hal yang biasa, guys. Itu sering terjadi di sini gitu ya. Karena orangnya nggak mau datang, orang yang dipanggil ngeyel, disuruh bayar dengan mau bayar, dia bikin alasan data nggak mau dikasih, sebagainya. Pokoknya ribet deh, orang Indonesia itu luar biasa, unik gitu ya. Oke. DJP menyatakan realisasi nilai SP2DK pada tahun lalu lebih kecil dibandingkan realisasi nilai LHP2DK-nya. Oke, nilai realisasinya yang terbit sepanjang 2020 sejumlah 66,85 triliun, guys. 66,85 triliun. Wow. Wow, banyak sekali. Itu duit semua tuh, guys. Oke. Nilai realisasi atas LHP2DK ini yang terbit itu senilai 70 triliun katanya. Kok beda lagi? Oh, beda dikit lah. Beda dikit. Oke. Sementara itu, realisasi penerimaan pajak dari upah pengawasan pada tahun lalu mencapai 103 triliun. Oke. Kemudian, proses bisnis ekstensifikasi untuk menambah basis pajak pada tahun lalu mencapai 112.519 wajib pajak baru. Oke. Artinya apa? Tahun lalu ada 112.000 wajib pajak baru, guys, dari hasil ekstensifikasi. Ini banyak sekali loh, guys. Ini luar biasa banyak. Kalau tahun depan udah nggak perlu, karena tahun depan katanya sih NIK dan NPWP mau digabung ya, mau di-join. Tapi bagaimana sistematikanya, bagaimana cara pelaksanaannya kita masih belum tahu. Kita tunggulah nanti ya. Oke, guys, kalau ada yang mau bertanya silakan ditanyakan. Langsung di kolom komentar. Mumpung belum ada yang bertanya, saya akan bahas ke berita-berita pajak lagi. Oke. Ada lagi berita nih, guys. Dari DDTC News. Undang-undang HPP atur PPN final, katanya. Begini masukan asosiasi UMKM. Oke. Nah, ini PPN final sampai sekarang masih nggak jelas, guys. Gua sendiri masih bingung. Itu bagaimana prakteknya, bagaimana penerapannya, apa aja yang kena, itu masih bingung. PPN final ya. Jadi Undang-Undang HPP itu membuat satu aturan baru yang disebut PPN final. Oke, kita baca. Pemerintah dan DPR sepakat nih mengatur mengenai PPN berskema final melalui Undang-Undang HPP. Akumindo, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia. Ini siapa ini ya? Iksan Ingratubun, Bapak Iksan ya. Meminta pemerintah berhati-hati dalam menyusun ketentuan teknis mengenai pengenaan PPN final. Oh, berarti belum disusun dong. Menurutnya, ketentuan tersebut tidak perlu dikenakan pada kelompok usaha mikro dan kecil. Oke. Menurut gua ini sebuah kesalahan besar, guys. Bahkan yang batasan PTKP UMKM-nya 500 juta itu sendiri menurut gua sebuah blunder ya. Jadi Ibu Sri Mulyani melakukan sebuah blunder besar dengan memberikan PTKP kepada UMKM sampai 500 juta. Kenapa begitu? Karena orang diajarkan untuk tidak bayar pajak dari kecil, gitu loh. Padahal kebalik. Harusnya orang tuh diajarkan untuk bayar pajak dari kecil, gitu. Jadi dari awal, dari bisnisnya masih kecil, dia harus belajar untuk bayar pajak. Supaya ketika dia menengah makin besar, dia bayar pajak lagi, gitu loh. Tapi kalau dari kecil dia sudah diajarin, oh lu nggak usah bayar pajak nih. Nah, ketika dia menembus angka 500 juta itu, dia masih nyaman dengan kondisi nggak usah bayar pajak itu. Gitu loh. Akhirnya dia punya omset 1M, punya omset 2M, 3M, nggak bayar pajak. Itu yang terjadi pada banyak sekali UMKM sampai hari ini, guys. Oke? Gue nggak usah ngomongin orang, gue nggak usah ngomongin di mana gitu ya. Teman-teman tinggal lihat aja di daerah tempat pusat perbelanjaan gitu. Teman-teman tinggal hitung aja omsetnya mereka berapa sih sebulan atau setahun gitu ya. Masih banyak sekali UMKM nggak bayar pajak atau nggak bayar pajak yang seharusnya karena dari kecil sudah diajarin untuk nggak bayar pajak. Dari kecil diajarin untuk pajaknya kecil gitu loh, pajaknya ringan.
gitu. Harusnya tuh enggak, harusnya tuh orang dari kecil sudah diajarin untuk bayar pajak dengan benar gitu. Contoh, lu beli beli KFC gitu. Beli KFC. Ya, apa aja deh. Lu beli makanan, lu kena pajak 10%. Lu nggak pernah komplain. Iya kan? Lu nggak pernah komplain. Kenapa? Karena dari pertama kali lu hidup sampai hari ini, lu selalu belajar kalau gue ke restoran, gue bayar 10%. Gitu loh. Nah, jadi menurut gue orang itu harusnya diajarkan dari kecil, dari bisnisnya kecil, harus sudah belajar bayar pajak dengan benar. Sehingga ketika dia membesar, dia sudah terbiasa, sudah punya mindset untuk bayar pajak dengan benar. Gitu loh guys. Oke? Oke, kita lanjut. Kalau usaha menengah tidak apa-apa, karena sudah ke arah besar. Ini salah lagi nih persepsinya nih. Wajar dia dikenai pajak sesuai ketentuan pemerintah, kata Bapak ini nih, Pak Iksan. Pak Iksan mengatakan, pengenaan PPN final berpotensi membebani pelaku UMKM, terutama yang masih dalam kategori mikro dan kecil. Oke. Selain dari sisi keuangan, pengenaan PPN final juga dapat membingungkan pelaku usaha yang sedang berusaha mengembangkan usahanya. Oke, ulang. Pak Ihsan mengatakan pengenaan PPN final berpotensi membebani pelaku UMKM. Ya memang benar membebani sih, memang betul, setuju. Terutama yang masih dalam kategori mikro dan kecil gitu. Tapi gue nggak setuju juga. Walaupun UMKM-nya mikro dan kecil, dia kan tetap punya profit. Dia tetap punya bisnis dan punya profit dan sudah diperhitungkan. Seharusnya dia belajar untuk memperhitungkan pajak ke dalam bisnisnya. Dari kecil, gitu guys. Bukan ketika dia menengah atau besar. Kalau dari kecil dia diajarin nggak bayar pajak, ketika dia menengah atau besar, dia punya mindset untuk nggak bayar pajak, gitu loh. Dia punya mindset untuk menghindari pajak. Ini bahaya sekali, dan itu terjadi di Indonesia. Oke, lanjut. Pemerintah mengesampingkan pengenaan PPN final pada pelaku usaha mikro dan kecil, yang saat ini persentasenya 97% dari total UMKM. Nah, teman-teman bayangkan, 90% dari UMKM di Indonesia itu adalah mikro dan kecil. 97%. Dan ini semua mau dibebaskan pajaknya, PPN UMKM-nya mau dibebaskan PPh 0,5%-nya sampai batas 500 juta. Gila loh, lumayan. Oke, menurutnya kelompok usaha mikro dan kecil tersebut bahkan masih membutuhkan dukungan setelah mengalami tekanan berat akibat pandemi COVID. Gue setuju. Tapi gini guys, emangnya orang kaya nggak kena COVID? Banyak juga yang kena. Orang yang punya mall itu rugi sampai triliun-triliunan loh, nggak sedikit loh guys. Gitu. Oke, dengan kondisi tersebut, Pak Iksan mengatakan PPN final, dia menyarankan nih PPN final hanya akan dikenakan pada kelompok usaha menengah yang lebih siap dan stabil dikenai pajak. Oke. Nah, ini kembali lagi nih. Gue selalu punya persepsi ini blunder. Oke. Orang siap bayar pajak ketika lu edukasi dia untuk bayar pajak. Bukan ketika dia menjadi besar atau menjadi menengah. No. Kalau dia sudah punya mindset bayar pajak, maka jalannya akan lurus, jalannya akan benar gitu. Setiap kali dia dagang, setiap kali dia bisnis, dia sudah memberikan porsi pajak di dalam barang yang dia jual itu. Gitu guys. Oke? Menurutnya, kelompok usaha menengah selama ini juga telah menerapkan tarif norma PPN peredaran bruto tertentu, sehingga lebih cepat beradaptasi jika PPN final mulai berlaku. Apa itu? Oke? Jadi PPN final ini masih pusing lah guys ya. Jadi PPN final ini salah satu yang paling pusing, masih nggak jelas sampai hari ini bagaimana penerapannya, tarifnya bagaimana, siapa aja yang kena masih belum jelas. Oke. Perlu ada perbedaan treatment antara usaha mikro, kecil, dan menengah, kata Bapak Iksan. Pak Iksan mengaku masih menanti ketentuan teknis berupa PMK yang mengatur jumlah peredaran bruto tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, dan besaran PPN final ya. Meski demikian, dia berharap semua ketentuan PPN final tersebut tetap mendukung pelaku usaha mikro dan kecil. Gitu. Oke. Buat teman-teman yang masih belum paham PPN final itu apa, dalam rangka undang-undang HPP, gua juga masih belum paham. Tapi PPN final itu yang paling sering dikenal itu adalah yang ini. Yang kalau teman-teman bangun rumah gitu ya, bangun rumah di atas 200 meter persegi, maka lu harus bayar PPN, namanya PPN membangun sendiri ya, PMSS
PMS. PPN membangun sendiri. Oke. Nilainya kalau nggak salah 2% dari nilai pembangunan rumah Anda. Gitu guys. Nah, itu PPN final. Itu bersifat PPN tapi final. Oke, PPN membangun sendiri. Nah, itu nanti di SPT tahunan ada tuh kolom untuk ngisi itu. Gitu guys. Oke. Jadi sampai hari ini kita masih belum jelas nih mengenai PMK ini, bagaimana prakteknya, siapa aja yang kena, tarifnya berapa, dan bagaimana penerapannya itu masih belum jelas. Kita tunggu PMK-nya. Gua rasa sih mungkin bulan November atau Desember udah pasti keluar lah peraturannya. Nanti kita tunggu aja ya. Bulan depan itu pasti berderet tuh satu persatu PMK-nya keluar yang menjelaskan Undang-Undang HPP ini. Waktu dulu Undang-Undang Cipta Kerja itu kan PMK-nya itu terbit sekitar bulan berikutnya. Satu bulan berikutnya PMK terbit, dan itu banyak sekali. Mungkin ada lebih dari 30 PMK hanya untuk menjelaskan Undang-Undang Cipta Kerja. Apalagi sekarang Undang-Undang HPP. Kayaknya sih bakalan sama lah. Bakalan banyak sekali yang akan berubah. Banyak sekali yang akan menjelaskan PMK-PMK-nya itu. Kalau nggak jelas, orang bingung. Terutama teks amnesti, guys. Terutama teks amnesti itu mulai berlaku Januari sampai bulan Juni tahun depan kan. Dan itu pasti banyak sekali pertanyaan mengenai teks amnesti. By the way, gue sudah sering sekali bikin video tentang teks amnesti. Teman-teman tinggal lihat aja di YouTube gue ya. Oke, lanjut. Pemerintah melalui Undang-Undang HPP berencana mengenakan PPN final untuk memudahkan pemungutan PPN atas jenis barang jasa tertentu atau sektor usaha tertentu. Nah, di sisi lain, kebijakan itu juga akan membuat sistem pajak Indonesia semakin kompetitif di antara negara lain. Oke. Mengenai tarif, Ibu Sri Mulyani mengatakan akan mengatur besarannya hanya 1%, 2%, atau 3% dari peredaran bruto. Oke. Jadi selama ini kan seorang UMKM atau pengusaha bruto tertentu itu sudah dikenai 0,5% dari bruto. Dan sekarang mau ditambah lagi PPN final. PPN final 1%, 2%, atau 3%. Ya mungkin bertahap sesuai dengan omset lah ya. Dan ini masih nggak jelas bagaimana penerapannya. Karena kan batasannya kan pasti 4,8 M. Jadi 4,8 M ke bawah. Berarti dari 500 juta sampai 4,8 M. Nah, bagaimana batasannya itu kita masih belum jelas ya guys. Kita tunggu peraturan PMK-nya keluar. Oke. Teman-teman, kalau ada yang bertanya, silakan bertanya ya. Gua akan selalu standby setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Oke? Nah, ini ada satu berita nih. Sengketa atas pinjaman tanpa bunga yang dipungut PPh pasal 23. Oke, jadi sering kali udah terlalu sering kita mendengar orang meminjamkan uang kepada perusahaan terus tanpa bunga gitu, nggak dikasih bunga. Entah karena betul-betul nggak ada bunga atau sebenarnya ada bunga tapi terselubung gitu. Intinya pemerintah mengatakan yang namanya pinjaman harus ada bunganya. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya hutang itu harus ada bunga. Pada dasarnya seperti itu. Tapi kan seringkali kejadian begini, gue punya PT, gue punya CV atau PT. PT atau CV ini cash flow-nya nggak lancar. Dia butuh duit. Ya udah, gue pakai uang pribadi gue taruh di PT ini berjalan. Tapi gue nggak ambil bunga, gitu. Sering kejadian seperti itu, tapi pajak nggak boleh. Sorry, lu kasih pinjaman harus ada bunganya. Nah, ini berantem nih, dan sampai ke pengadilan pajak, gitu. Nah, sekarang ini ada resumenya nih, ada putusan peninjauan kembali. Oh, ini udah PK. Ini sudah di pengadilan pajak, dia kalah, dia naikin ke PK lagi. Kita baca ya, guys. Biar teman-teman tahu nih. Putusan peninjauan kembali. Nah, ini merangkum sengketa mengenai pinjaman tanpa bunga yang dipungut PPh pasal 23. Dalam perkara ini, wajib pajak mendapatkan pinjaman tanpa bunga dari pemegang sahamnya. Ini hal yang sering terjadi, guys. Ini hal yang sering terjadi. Oke? Wajib pajak mendapatkan pinjaman dari pemegang sahamnya tanpa bunga. Gitu. Ini hal yang biasa. Nah, otoritas pajak berpendapat wajib pajak tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman tanpa bunga. Nah, ini udah biasa lah. Ini cerita orang pemeriksaan ya. Oleh karena itu, transaksi pinjaman yang dilakukan WP dengan pemegang sahamnya harus dikenai PPh pasal 23. Ini asumsinya dari AR, dari pemeriksa pajak ya. Gue nggak setuju sih sebenarnya. Gue di pihak yang nggak setuju
Kalau memang nggak ada bunga, ya udah nggak ada bunga, karena kenyataannya nggak ada bunga, gitu. Tapi otoritas pajak berpikir berbeda. Di sisi lain, wajib pajak menyatakan pihaknya telah memenuhi ketentuan pinjaman tanpa bunga, katanya. Oleh karena itu, terhadap transaksi tersebut seharusnya tidak dikenai PPh 23 atas bunga. Ya dong, kalau nggak ada bunga ya nggak ada PPh 23, menurut si wajib pajak. Nah, wajib pajak beranggapan pinjaman ini diberikan sebagai bagian dari penyertaan modal. Oke, tapi penyertaan modal itu harus sesuai dengan akte, guys. Jadi kalau di akte pendiriannya itu modal sahamnya itu 100, ya udah hanya bisa 100. Kalau dia masukin uangnya 300, ya berarti kan 200 jutanya itu bisa berupa hutang. Harus berupa hutang, gitu. Nah, wajib pajak membutuhkan dana pinjaman tersebut karena sedang mengalami kesulitan keuangan. Ini alasan yang wajar, alasan yang umum, dan banyak sekali perusahaan mengalami hal seperti ini, guys. Oke, banyak sekali perusahaan mengalami hal seperti ini ya. Dia butuh duit, PT-nya butuh duit untuk cash flow yang nggak lancar, tapi ngambil uang dari pemegang sahamnya, taruh uang, dan ini dianggap pinjaman yang berbunga, dan disuruh bayar PPh 23 atas bunga. Oke. Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan menolak permohonan banding. Oke. Selanjutnya, di tingkat PK, di Mahkamah Agung ya, memutuskan untuk menolak permohonan PK yang diajukan wajib pajak. Jadi kalah. Wajib pajak kalah, guys. Oke. Jadi, wajib pajak kalah ya. Kita baca kronologinya. Bagaimana kronologinya kita mau tahu nih. Wajib pajak mengajukan banding atas koreksi terhadap objek PPh pasal 23 yang diberikan otoritas pajak. Jadi biasalah terjadi pemeriksaan, terus otoritas mengatakan, oh ada bunganya harus potong PPh 23, suruh bayar PPh 23. WP nggak setuju, dia tolak, naik ke pengadilan dia kalah, dia naikin lagi ke PK. Kita baca deh. Terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat transaksi pinjaman wajib pajak dengan pemegang saham seharusnya dikenakan PPh pasal 23, katanya. Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat koreksi PPh pasal 23 atas bunga pinjaman yang dilakukan otoritas pajak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Oke, menurut gue sih nggak masuk akal. Tapi ya, nggak apa-apa. Ini kita baca doang. Terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan menyatakan menolak permohonan banding wajib pajak melalui putusan pengadilan bla 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 tanggal 9 Oktober 2015. Atas putusan pengadilan pajak tersebut, otoritas pajak mengajukan PK secara tertulis ke Sekretariat Pengadilan Pajak pada 9 Oktober 2015. Oke. Pokok sengketa dalam perkara ini adalah koreksi positif PPh pasal 23 senilai 427 juta. Oh, lumayan guys, banyak. PPh 23-nya segini, berapa bunganya? Berapa pinjamannya? Ini udah main triliunan ini, atau miliaran ini. Ratusan miliar lah kayaknya ya. Yang dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Oke. Pendapat pihak yang bersengketa. Pemohon PK menyatakan keberatan atas koreksi yang dilakukan termohon PK. Dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Perlu dipahami, termohon PK, termohonnya yaitu si otoritas pajak mendapatkan termohon PK berarti si perusahaan ya, mendapatkan pinjaman tanpa bunga dari pemegang sahamnya yang digunakan untuk pengembangan dan pembaruan usahanya. Oke. Pemohon PK menyatakan pihaknya telah memenuhi 4 syarat untuk memperoleh pinjaman tanpa bunga sebagaimana diatur dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Wow. Ada peraturannya seperti itu. Pertama, berasal dari dana asli milik pemegang saham. Oke. Dalam hal ini, pemohon PK menegaskan pemberi pinjaman merupakan pemegang saham dengan kepemilikan 50% dari usaha pemohon PK. Oke. Kedua, modal yang seharusnya disetor pemegang saham, pemberi pinjaman telah disetor seluruhnya. Jadi, sebelum dia memberikan pinjaman, modal dia itu sudah disetor seluruhnya. Oke. Pinjaman yang diberikan oleh pemegang saham sekaligus menjadi bentuk keikutsertaan dan bantuan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan. Oke, ketiga,
Pemegang saham yang memberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi. Oh, dia yang memberi pinjaman tidak sedang dalam keadaan rugi. Oke, masuk akal. Keempat, perusahaan penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan. Betul. Jadi, menurut si wajib pajak, keempat syarat ini sudah dipenuhi, guys. Tapi tetap ditolak. Dengan terpenuhinya 4 persyaratan di atas, pemohon PK tidak berkewajiban untuk membayar PPh pasal 23 atas bunga pinjaman. Oleh karena itu, pemohon PK tidak setuju dengan koreksi fiskal positif objek PPh pasal 23 yang dilakukan termohon PK, yaitu oleh si pemeriksa pajak. Oke. Di sisi lain, termohon PK menyatakan transaksi yang dilakukan pemohon PK tidak memenuhi salah satu dari 4 syarat untuk mendapat pinjaman tanpa bunga. Oh, jadi pajak mengatakan nggak terpenuhi nih 4 ini. Gitu. Adapun syarat yang tidak dipenuhi pemohon PK terkait dengan penerima pinjaman sedang mengalami kerugian keuangan untuk keberlangsungan usahanya. Oke, nah, ini seru nih. Dalam konteks ini, termohon PK menemukan fakta. Usaha pemohon PK dalam keadaan stabil katanya, masih memperoleh laba dan tidak dalam kesulitan keuangan katanya. Nah, ini agak aneh kalau gini, ya kan? Berarti kan argumen dari petugas pajaknya masuk akal dong. Dalil termohon PK tersebut dibuktikan dengan cash flow statement yang diterbitkan KAP. Dia pakai KAP. Dalam cash flow statement dinyatakan keuangan pemohon PK dalam keadaan wajar. Mampus lo. Si auditor ujung-ujungnya selalu menjadi ini ya, menjadi kambing hitam. Oke. Berdasarkan pada pertimbangan di atas, termohon PK menilai transaksi yang dilakukan pemohon PK termasuk dalam pinjaman yang berbunga dan seharusnya dikenakan PPh pasal 23. Oke, koreksi yang dilakukan termohon PK sudah benar dan dapat dipertahankan. Oke, ini kalau gini seru nih guys. Ini karena menurut si petugas pajak, lu nggak rugi. Kalau lu nggak rugi, kenapa lu pinjam duit dari pemegang saham? Nah, ini problem nih. Oke. Pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi kalau PK itu langsung ke Mahkamah Agung, guys. Kita baca ya. Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK tidak dapat dibenarkan. Oh. Putusan pengadilan pajak yang menyatakan menolak permohonan banding sudah tepat dan benar. Terdapat 2 pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim Agung. Oke. Ini udah Mahkamah Agung nih, guys. Ini udah ceritanya kelas kakap ini. Makanya bunganya PPh-nya aja 400 juta, guys. Transaksinya berapa duit? Coba lu bayangkan. Pertama, koreksi positif atas objek PPh pasal 23 sudah benar. Sebab, setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil para pihak, pendapat pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, serta mempertimbangkan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Oh, begitu. Kedua, termohon PK telah melakukan koreksi sesuai dengan fakta dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, koreksi termohon PK dapat dipertahankan. Oke. Berdasarkan pada pertimbangan di atas, Mahkamah Agung menilai permohonan PK yang diajukan tidak beralasan sehingga harus ditolak. Oke. Dengan demikian, permohonan PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara. Putusan Mahkamah Agung ini diucapkan Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum. Oke. Oke guys, selesai. Jadi ini sudah sering terjadi sih ya. Sebuah perusahaan dia butuh uang, akhirnya dia pinjam uang dari pemegang sahamnya sendiri, nggak dikenai bunga, tapi pajak mengenakan PPh atas bunga. Karena begini guys, sering kejadian sebuah perusahaan itu menerima uang dari pemegang sahamnya, sebenarnya itu pinjaman terselubung dari orang lain. Nanti dia harus bayar plus bunganya gitu. Nah ini nggak boleh gitu. Ini yang dihindari oleh petugas pajak gitu. Oke. Baik teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan ditanya langsung di komentar ya. Gue akan standby setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Oke.
Kita kembali ke berita lainnya. Omset UMKM di bawah 500 juta tidak perlu bayar pajak lagi. Oke, ini sudah berkali-kali gue omongkan. Mungkin udah bosan ya teman-teman yang sering lihat video saya. Oke, nah ini dari news.ddtc.co.id. Ini adalah tanya jawab ya. Ini tanya jawab antara orang dengan petugas dengan internalnya DDTC. DDTC Fiscal Research. Ibu Awaliatul Mukarohmah. Oke. Ini ada orang bertanya nih. Jadi tanya jawab ya. Kalau di sini teman-teman gak ada nanya, gue langsung tanya di sini aja. Oke. Perkenalkan saya Farah. Sorry. Saya minum dulu ya guys. Oke. Perkenalkan saya Farah. Saat ini saya menjalani bisnis kecil aneka oleh-oleh dan memiliki omset tahun terakhir senilai 300 juta. Wow. Kecil lah 300 juta mah. Sejauh ini, saya telah memanfaatkan PPh final UMKM sebesar 0,5% sesuai dengan PP 23 tahun 2018. Oke, jadi kalau kita ngomongin 0,5% itu adalah PP 23 tahun 2018. Itu ya guys. Kebetulan, saya mendengar adanya perubahan ketentuan mengenai batasan peredaran bruto tidak kena pajak untuk perhitungan PPh final UMKM dalam Undang-Undang HPP yang baru disahkan. Dengan adanya aturan baru ini, apakah ketentuan dalam PP 23 tahun 2018 sudah tidak berlaku? Dan saya tidak perlu bayar PPh final UMKM lagi. Nah, kita baca ya. Dari Ibu Awaliatul Mukaromah. Nah, Ibu menjawab nih. Terima kasih Bu Farah atas pertanyaannya. Memang betul, baru-baru ini pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang HPP yang salah satunya mengubah ketentuan terkait dengan pengenaan PPh final bagi WP yang memiliki peredaran usaha tertentu. Oke. Sebagaimana diketahui, dalam ketentuan PPh final UMKM PP 23 2018 yang saat ini berlaku, tidak ada batasan peredaran bruto tidak kena pajak. Oke. Oleh sebab itu, PPh final dengan tarif 0,5% tetap dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi UMKM berapapun omsetnya. Oke. Lebih lanjut, Undang-Undang HPP kemudian menambahkan ketentuan baru dalam pasal 7 Undang-Undang PPh, guys. Yaitu ayat 2A. Oke. Jadi antara ayat 2 dan ayat 3 dimunculkan ayat 2A yang berbunyi sebagai berikut. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf E tidak dikenai PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun pajak gitu guys. Oke. Nah, adapun yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf E Undang-Undang HPP adalah penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final. Jadi huruf E itu bilang gini, penghasilan tertentu lainnya termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang diatur dalam atau berdasarkan peraturan pemerintah. Oke. Berdasarkan pada pasal 7 ayat 2A dan pasal 4 ayat 2 huruf E Undang-Undang PPh versi Undang-Undang HPP dapat disimpulkan bagi wajib pajak orang pribadi ya, hanya orang pribadi ya guys, yang menghitung PPh final dengan tarif 0,5% PP 23 2018 dan memiliki peredaran bruto sampai dengan 500 juta setahun tidak dikenai PPh. Gitu guys, gampangnya ya. Gampangnya seperti itu. Dengan demikian, PPh final ini hanya akan dikenakan saat peredaran bruto wajib pajak yang dimaksud secara akumulatif telah melebihi 500 juta dalam 1 tahun pajak. Oke. Nah, perlu diketahui pula, kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada tahun depan. Oke, tahun depan ya guys. Tahun depan atau tahun pajak 2022. Oke, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang HPP tersebut. Gitu guys. Oke, ketentuan itu mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Jadi, berdasarkan ketentuan di atas, apabila omset usaha ibu masih di bawah 500 juta, kan tadi dia bilang 300 juta kalau nggak salah ya, maka mulai tahun pajak 2022, seharusnya ibu tidak perlu lagi membayar PPh final UMKM. Wah, senang deh dia. Lumayan. Kalau 300 juta, 0,5%-nya itu 6 juta kalau nggak salah. Lumayan, bisa hemat 6 juta guys. Gitu.
Nah, sebaliknya, jika omset usaha ibu dalam tahun pajak tertentu telah melebihi 500 juta, maka atas selisih di atas 500 juta tersebut akan dikenakan PPh final. Gitu guys. Oke? Yang kita masih belum paham adalah nanti bagaimana cara melaporkannya. Bagaimana cara gue memberitahu bahwa gue punya omset di bawah 500 juta setahun. Itu masih belum jelas nih. Apakah perlu dibuat laporannya? Kalau sampai perlu dibuat laporannya, jadi masalah lagi. Karena orang ribet. Mending lebih mudah bayar pajak dibanding buat laporan. Benar deh. Namun demikian, perlu dipahami pula saat ini ketentuan mengenai PPh final sesuai PP 23 tahun 2018 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang HPP gitu guys. Jadi PP 23 tahun 2018 tetap berlaku ya guys, tidak hilang, tidak dihapus, tidak dibatalkan, tetap berlaku seperti biasa. Oke? Sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang HPP gitu. Oke? Jadi Undang HPP bilang gini, pada saat undang-undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari bla 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 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilannya PPh ya gitu ya. Dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini atau belum diganti berdasarkan undang-undang ini gitu ya. Jadi undang-undang HPP tidak membatalkan undang-undang PPh ya guys. Tidak juga membatalkan PP 23 tahun 2018. Oke guys. Bagi teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung bertanya di kolom komentar ya guys. Saya akan selalu standby setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam buat Anda semua. Oke? Nah, kita kembali ke berita lainnya. Oke? Mumpung belum ada yang bertanya, gue akan langsung membahas berita selanjutnya. Kembali lagi ke DDTC News. Ini portal berita yang paling terpercaya di Indonesia. Oke? DCP.2, tindak pidana perpajakan didominasi faktur pajak fiktif katanya. Oke? Tindak pidana perpajakan masih cukup banyak terjadi di tengah situasi pandemi COVID-19 tahun lalu gitu ya. Ruang lingkup modus operandi tindak pidana perpajakan pun bermacam-macam. Oke, jadi gini loh. Kita kan sering dengar ya, mungkin di podcastnya di Corbusier lah, di mana lah, orang pada komplain, kok bisa ya orang itu mempermainkan hasil tes, mempermainkan PCR, orang itu tega menimbun obat dan sebagainya gitu loh. Padahal menurut gue itu hal yang biasa aja gitu. Yang namanya pengusaha nimbun obat ya hal yang biasa aja. Karena peraturannya nggak ketat buat dia gitu loh. Yang namanya pengusaha kan kapitalis. Hukum demand and supply gitu loh. Hukum ada yang butuh banyak, barangnya sedikit ya harganya naik. Itu kan hal yang biasa terjadi di dunia kapitalis gitu. Dan dunia industri bisnis di kita itu sudah kapitalis murni. Bahkan gue bilang di seluruh dunia deh, di seluruh dunia itu sudah kapitalis murni ekonominya gitu. Jadi kita nggak usah komplain ketika ada orang yang menimbun obat, ada orang yang mempermainkan PCR, ada orang yang mengkorupsi bantuan sosial. Itu hal yang biasa, itu dunia kapitalis memang seperti itu gitu. Nah, sekarang orang yang menipu di dunia perpajakan ya tetap akan berlanjut seperti biasa, nggak ada yang istimewa gitu, nggak ada yang akan berkurang. Orang jahat akan tetap jahat, orang baik akan tetap baik gitu ya. Jadi mau pandemi nggak pandemi menurut gua sama aja. Oke. Kita baca ya guys. Dikutip dari laporan tahunan Dirjen Pajak tahun 2020, ruang lingkup upaya melawan hukum tersebut terbagi menjadi 7 skema. Wow. Ada 7 skema orang melakukan tindak pidana perpajakan. Ini gila sih. Pertama, tindak pidana perpajakan dengan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau faktur pajak fiktif. Ini udah dari zaman dulu sampai zaman sekarang, sampai masa depan juga akan sering terjadi. Nah, orang seperti ini memang pantas dihukum seberat-beratnya, guys. Transaksinya nggak ada, tapi dia buka faktur pajak. Ini kan cilaka. Berarti kan dia untung 10%, guys. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan. Tapi masih banyak dilakukan oleh orang dan ini nggak boleh. Ini betul-betul tindakan kriminal ya. Nah,
Faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya ada 44 kasus. Wah, kecil sekali yang ketahuan padahal masih banyak ya. Modus operandi tindak pidana perpajakan kedua, yang kedua nih ya. Kan tadi yang pertama faktur pajak fiktif. Yang kedua melaporkan SPT dengan tidak benar. Nah, jadi teman-teman berdasarkan undang-undang PPh ya, melaporkan SPT dengan tidak benar itu tindak pidana loh ya. Itu bukan tindak perdata biasa. Gue juga perlu tahu sih sebenarnya sih. Nah, pada tahun fiskal 2020, ruang lingkup tindak pidana ini ada 27 kasus. Oke. Cuman gue masih bingung kalau gue salah lapor SPT masa jadi pidana. Ketiga, tindak pidana dengan pajak dipungut namun tidak disetor ke kas negara. Oke. Pajak dipungut nih. Dia udah ngambil pajaknya, entah itu PPN, entah itu PPh 23 dan sebagainya, tapi tidak disetor ke kas negara. Ini tindak pidana perpajakan ya. Ada 12 kasus. Ya kadang-kadang orang lupa gitu ya. Tapi kalau udah dikirimin surat terus lu nggak respon kan kurang ajar namanya itu. Keempat, modus operandi pelanggar hukum perpajakan yang dengan tidak menyampaikan SPT sebanyak 11 kasus. Jadi dia tidak menyampaikan SPT itu pidana gitu guys. Feeling gue sih kayaknya ini kasusnya gede ya. Bukan semata-mata orang nggak lapor SPT terus masuk penjara dong. Nggak gitu juga dong. Oke. Kelima, praktik penyalahgunaan NPWP atau NPPKP ada satu kasus. Oh, kasus apa itu? Keenam, modus operandi dengan cara tindak pidana pencucian uang sebanyak 2 kasus. Wow, pencucian uang. Ketujuh, pelanggaran hukum pidana perpajakan dengan kategori lain oleh 3 kasus yang kita nggak tahu lah. Jadi, jumlah modus operandi tindak pidana perpajakan sebanyak 100 kasus. Wah, kecil sekali. Ini mah jauh. Ini fenomena gunung es ya guys. Gitu. Oke. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar ya guys. Gue akan selalu standby setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Oke. Kita baca berita lagi guys dari CNBC Indonesia. Oke. Jadi gue warning buat teman-teman ya yang yang baca berita CNBC ini terlalu banyak clickbait dan kadang-kadang ngawur ya. Sorry ya CNBC kalau Anda dengar ini, tolong diperbaiki dong berita-beritanya. Terlalu banyak clickbait dan suka ngawur. Oke. Ini judul beritanya nih. Ikuti teks amnesti yang kedua. Ini aturan harta yang wajib dilaporkan, katanya CNBC. Oke. Pemerintah kembali memberikan pengampunan bagi penggemplang pajak melalui undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Mulai 1 Januari sampai 30 Juni 2022. Nah, ini gue nggak setuju, guys. Gue nggak setuju pemerintah memberi pengampunan bagi penggemplang pajak. Banyak orang bukan penggemplang pajak, tapi harus ikut TA. Contoh, orang dikasih harta warisan dari orang tua dia, rumah atau tanah gitu ya, tapi dia nggak ngerti pajak, dan dia nggak lapor pajak. Kan dia terpaksa ikut TA. Iya dong? Jadi orangnya kan bukan penggemplang pajak gitu guys. Jadi jangan pakai istilah-istilah yang menyesatkan, yang membuat orang membenci gitu loh. Seolah-olah ini adalah fasilitas untuk menggemplang pajak. Padahal enggak. Ini fasilitas buat semua orang, buat semua warga negara, siapapun boleh memanfaatkan fasilitas ini. Gitu guys. Oke. Dalam aturan ini ada 2 kebijakan pengampunan yang diberikan. Pertama, bagi WPOP yang belum dan sudah pernah mengikuti program pengampunan atau teks amnesti jilid 1 yang tahun 2015. Oke. Untuk wajib pajak orang pribadi yang belum pernah mengikuti teks amnesti itu 12-18%. Sedangkan yang sudah ikut TA itu 6-11%. Nah, itu udah biasa lah ya, teman-teman udah hafal ya. Kalau sampai lu nggak hafal, lu kebangetan lu. Oke. Selain itu, ada beberapa aturan yang ditetapkan DJP bagi wajib pajak yang ingin ikut PPS. Oke, sekarang namanya PPS ya. Biasakanlah kita menggunakan PPS, Program Pengungkapan Sukarela. Oke, bukan TA lagi, bukan pengampunan pajak, bukan teks amnesti.
tapi PPS ya, program pengungkapan sukarela. Tapi gua sih masih sebut ini TA ya, TA 2022 lebih gampang karena ada websitenya. Oke, ta2022.com. Oke, pertama, wajib pajak orang pribadi hanya dapat mengungkapkan harta bersih yang diperoleh sejak 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2020 dan masih dimiliki pada saat itu. Oke. Harta bersih yang dimaksud adalah nilai harta dikurangi nilai hutang, guys. Oke. Kedua, belum dilaporkan dalam SPT tahun pajak terakhir, yaitu SPT 2020, guys. Hanya untuk orang pribadi ya. Ketiga, WPOP yang bisa mengungkapkan harta bersih maka harus memenuhi ketentuan berikut. Oke, 1. Tidak sedang diperiksa untuk tahun pajak 2016, 17, 18, 19, 20. Oke, jadi kalau Anda lagi diperiksa itu namanya apes. Kalau Anda belum diperiksa, mudah-mudahan nggak diperiksa ya sebelum ikut TA. 2. Tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan untuk tahun pajak 16, 17, 18, 19 dan atau tahun pajak 2020. Oke. Terus tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan. Terus tidak sedang berada dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi tidak sedang dihukum, tidak sedang disidik gitu ya, untuk bukper gitu ya, nggak boleh bukper. Tidak sedang mengalami hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi lu kalau lagi dalam penjara ya lu nggak boleh ikut TA. Katanya sih begitu ya. Oke. Menurut gua di sini ada ketidakadilannya. Ini pendapat pribadi gua, guys. Kita wajib pajak kalau mau ikut TA, kalau kita sedang mengajukan keberatan, kita mesti cabut keberatannya. Sedangkan petugas pajak, kalau sedang diperiksa, sedang melakukan pemeriksaan, nggak boleh mundur. Maksudnya nggak disuruh mundur gitu loh. Kan nggak adil dong. Gua kalau mau maju, gua disuruh mundur. Lu kalau maju, nggak disuruh mundur. Kan nggak adil dong. Harusnya kan dua-duanya mundur. Kan kita mau gencatan senjata nih. Mau sama-sama saling terbuka, pajaknya dibayar gitu. Harusnya kan pihak WP disuruh mengalah, dia mundur dari semua perkara. Pihak pajak pun harusnya mengalah dan mundur dari semua perkaranya gitu, guys. Itu menurut pendapat pribadi gua gitu ya. Oke. Nah, mengenai undang-undang HPP lagi, ini ada berita lain, guys. Ada berita lain. Pertama, judulnya gini. Revisi pasal 43A Undang-Undang KUP atur tugas PPNS dalam pemeriksaan bukper. Oke, jadi ini udah ngomongin bukper, berarti udah ngomongin pidana ya, guys. Undang-Undang HPP mengubah ketentuan terkait pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan, oke, bukper, yang diatur dalam pasal 43A Undang-Undang KUP. Perubahan tersebut berupa penambahan pasal 43 ayat 1A. Penambahan ayat baru ini sebagai penegasan bahwa pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Ditjen Pajak merupakan petugas pelaksana pemeriksaan bukper. Oh, oke. Pemeriksaan bukti permulaan dilaksanakan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan DJP yang menerima surat perintah pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan bukper adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukper tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan. Oke. Bukper berarti keadaan, perbuatan, dan atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, katanya. Oke. Ditjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan bukper berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan. Jadi IDLP. Oke, informasi, data, laporan, pengaduan, IDLP. Oke. IDLP itu akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan dan atau kegiatan lain. Oke. Nah, di sini gue baru dengar mengenai intelijen karena kemarin lagi heboh mengenai intelijen. Kita nggak tahu itu lembaga apa. Tapi ya, berarti ada gitu ya. Oke, mengutip laman resmi DJP, selama ini masih ada yang menganggap bukper itu sama dengan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Oh, beda dong. Padahal, pemeriksaan bukper memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oke, jadi bukper itu sama dengan penyelidikan dalam Undang-Undang Pidana, guys.
dan atau peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Oke. Penambahan pasal 43A ayat 1A dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pihak yang diberikan kewenangan di lingkungan DJP untuk melakukan penyelidikan adalah PPNS. Oke. Sebab penyelidikan merupakan bagian dari penyidikan itu sendiri. Oke. Selain menambah pasal A, perinciannya sebagai berikut. Oke. Pasal 43A ayat 2 Undang-Undang KUP. Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana yang menyangkut petugas DJP, Menteri Keuangan dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Oke. Sedangkan pasal 43A ayat 2 Undang-Undang KUP yang di Undang-Undang HPP ini, dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas DJP, Menteri Keuangan dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukper. Oke. Ya udah, itu doang deh. Kalau bukper mungkin masih jauh ya, teman-teman masih kurang paham atau masih jauh dari itulah ya, karena kita hampir nggak pernah mengalami bukper, hampir nggak pernah kita ada kasus sampai ke bukper. Oke. Nah, ini seru. Ini tadi barusan gua ngomongin tadi mengenai komplain gua. Kata DJP soal pencabutan permohonan keberatan dan banding saat ikut PPS. Nah, ini dia, guys. Ini Undang-Undang HPP lagi ya. Jadi kalau Anda mau ikut TA 2022 nanti, Anda harus mencabut semua permohonan keberatan dan banding. Oke? Kalau lu mau ikut PPS, mau ikut TA 2022, harus cabut semua permohonan keberatan dan banding. Oke, kita bahas. Wajib pajak OP yang akan mengungkapkan harta perolehan 2016 ke 2020 dalam PPS harus mencabut beberapa permohonan, termasuk keberatan, banding, dan PK, peninjauan kembali. Tapi ini aneh nih, nanti ya, kita baca ya. Kalau dia sedang PK kan berarti dia sedang berperkara, sedang di pemeriksaan. Kenapa bisa ikut TA? Itu pertanyaannya kan? Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Pak Nur, mengatakan pencabutan dilakukan hanya terhadap permohonan terkait dengan pajak penghasilan orang pribadi untuk tahun pajak 16, 17, 18, dan atau 2020. Kenapa 19 enggak? Masuk kali. 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Ketentuan untuk mencabut permohonan memang hanya ada di kebijakan 2. Pengungkapan harta perolehan 2016 dan 2020. Karena kan 2015 sudah nggak usah diperiksa dong. Beres dong. Seperti diberitakan sebelumnya, dalam Undang-Undang HPP, beberapa permohonan yang dilakukan wajib pajak yang sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan. Jadi kalau Anda mengajukan beberapa keberatan itu belum ada keputusannya, maka Anda harus cabut gitu. Nah, adapun beberapa permohonan yang dicabut antara lain pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Jadi kalau Anda sedang berusaha untuk mengurangi penghapusan sanksi, maka termasuk. Serta pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar. Jadi kalau Anda kena SKP, terus Anda komplain ini tidak benar gitu ya, itu harus segera dibatalkan. Harus segera dicabut, supaya lu bisa ikut program PPS. Gitu. Kemudian, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar. Nah, jadi kalau Anda dikirimin STP, kan Anda boleh komplain. Anda boleh menolak, oh ini nggak benar nih. Nah, surat penolakan itu harus dibatalkan kalau Anda mau ikut program TA 2022 nanti. Oke, keberatan, pembetulan, banding, gugatan, dan atau PK. Semua harus dicabut. Oke. Ketentuan pencabutan permohonan tidak berlaku untuk peserta teks amnesti yang ingin mengikuti program PPS dalam skema kebijakan 1. Oke dong. Kalau skema 1 kan tahun 2015 ke belakang, kan nggak mungkin dong lu sedang diperiksa 2015 kan udah lewat. Gitu. Pak Nur mengatakan PPS menjadi sarana yang memudahkan wajib pajak. Setuju. Sesuai dengan ketentuan umum, harta pada tahun 2016-2020 dapat dikenai PPh tarif umum, ditambah sanksi administrasi. Oke. Dengan adanya PPS, kewajiban tersebut dianggap terpenuhi. Selain itu, sanksi dihapuskan. Wajib pajak juga ikut dalam perhitungan tarif PPh final PPS. Menurut Pak Nur, ketentuan pencabutan beberapa permohonan tersebut sudah tepat katanya. Karena dengan mengikuti PPS, kewajiban pajak
si WP selama tahun 2016 ke 2020 dianggap telah benar dan sesuai ketentuan. Kecuali berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat ketidaksesuaian antara harta bersih yang diungkapkan dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, ini jelas nih guys, diterangkan di Undang-Undang HPP, kalau diketahui terdapat ketidaksesuaian antara harta bersih yang diungkapkan dengan keadaan yang sebenarnya, ini bisa jadi masalah. Oke? Jadi jangan sampai Anda mengalami masalah itu guys. Oke? Itu. Nah, cuman gua agak aneh nih. Orang kalau mengajukan keberatan, berarti kan sedang diperiksa dong. Ya nggak? Orang mengajukan keberatan karena berarti sedang diperiksa. Nah, sedangkan orang sedang diperiksa tidak boleh ikut TA. Jadi nggak match dong. Kalau gitu boleh dong. Gua ikut TA asalkan pemeriksaan itu gua sedang mengajukan keberatan dan gua cabut aja pemeriksaan keberatan gue. Selesai. Jadi ini agak aneh. Ini gue masih belum ketemu linknya. Kenapa orang harus cabut keberatannya, sedangkan orang yang diperiksa tidak boleh ikut TA. Ini salah nih. Feeling gue akan terbit sebuah PMK yang mengatakan semua orang yang diperiksa harus dihentikan dulu kalau dia mau ikut TA. Pasti ada PMK seperti itu, dan seingat gue tahun 2015 dulu ada PMK seperti itu. Ada PMK yang ngomong seperti itu. Jadi kalau lu mau ikut TA dan lu sedang diperiksa, boleh. Yang penting lu komitmen TA, pemeriksaan lu dicabut. Seingat gue ada PMK seperti itu. Kalau nggak begitu, ya udah orang lanjutin pemeriksaannya, SKP-nya keluar, dia lakukan keberatan, terus saya cabut keberatannya. Ikut TA deh, selesai. Kan begitu. Nah. Oke, lanjut. Oke, buat teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung di kolom komentar aja ya guys. Oke, kita tinggal sebentar lagi. Oke, ini ada satu berita lagi. Masih banyak sih beritanya guys, tapi ini yang menarik lah ya. Uji coba KPP Mikro tidak dilanjutkan. Ini hasil evaluasi DJP. Jadi kalau Anda belum pernah dengar yang namanya KPP Mikro, nah kali ini dia. KPP Mikro. Oke. Sejak 2016, DJP melaksanakan uji coba KPP Mikro sebagai bagian dari pengembangan klasifikasi KPP Pratama. Oke. Pada tahun lalu, DJP melakukan evaluasi atas uji coba tersebut. Berdasarkan pada informasi dalam laporan tahunan 2020 DJP, unit yang diuji cobakan adalah kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan KP2KP. Adapun KP2KP merupakan unit yang berada di bawah KPP Pratama. Oke, KP2KP itu di bawah KPP Pratama. Uji coba dilakukan dengan memperluas tugas dan kewenangan KP2KP yang menjadi unit uji coba dengan tujuan agar unit tersebut dapat memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan secara lebih optimal gitu, dengan jangkauan yang lebih luas katanya. Jadi PMK 184 2020 yang mulai diterapkan pada tahun ini 2021 nih, keberadaan KP2KP diperkuat dengan ditambahkannya tugas pengawasan dan ekstensifikasi. Oke. Hal tersebut memberi dampak terhadap kelanjutan uji coba KPP Mikro katanya. Atas dasar itulah DJP melakukan evaluasi atas pelaksanaan uji coba pada 2020. Hasilnya digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Nah, evaluasi ini dengan mengukur efektivitas dan optimalisasi atas pengembangan desain KP2KP katanya. Oke. Hasil evaluasi selama 2020 sebagai berikut. Terdapat 5 unit KP2KP yang memiliki pegawai di bawah standar minimum yang telah ditentukan. Udah, susah deh. Kalau pegawainya di bawah standar minimum ya salah sendiri dong. Gimana sih? Oke, sebagian besar latar belakang pendidikan petugas pelaksanaan pada KPP Mikro adalah diploma 1. Kok bisa orang D1? Oke, nggak ngerti lah ya. Kayaknya proses rekrutmennya nih yang error nih, teman-teman. Terjadi penyesuaian wilayah kerja dan assignment wajib pajak yang diberikan ke KPP Mikro. Oh. Terdapat 6 unit KPP Mikro yang telah mencapai target penerimaan. Kondisi 15 Desember 2020. Oke, bagus dong. Masih terdapat jenis permohonan, produk hukum, atau kegiatan yang tidak dapat diterima, diterbitkan, atau ditindaklanjuti KPP Mikro. Wah, ini susah nih. Pelaksanaan uji coba dengan
penambahan tugas KP2KP sesuai dengan PMK 184 berpengaruh terhadap peningkatan pengawasan kepatuhan wajib pajak, serta pelayanan terhadap WP pada wilayah yang selama ini belum terjangkau oleh KPP pertama induknya. Oke, dalam rangka peningkatan efisiensi pelayanan, desain struktur uji coba dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya lebih banyak layanan yang dapat diberikan kepada wajib pajak, serta pengawasan dan pelaksanaan ekstensifikasi terhadap wajib pajak yang lebih luas cakupannya, sebagai upaya penguasaan wilayah, katanya. Oke. Berdasarkan hasil evaluasi yang dianggap telah mencukupi, uji coba KPP Mikro tidak dilakukan perpanjangan pada tahun 2021. Oke. Desain KPP Mikro saat ini merupakan cikal bakal desain KP2KP pada masa mendatang. Tugas tambahan yang diberikan kepada KPP Mikro telah tertuang dalam PMK 184 2020 sebagai tugas KP2KP. Oke, guys. Oke. Menurut gua sih ya, pemerintah harus dan sudah seharusnya dari kemarin, dari bertahun-tahun yang lalu, fokus pada digital. Fokuslah pada teknologi digital. Dan sekarang sudah mulai dimarakkan. Dan mulailah kurangin yang namanya door to door lah, datangin WP secara langsung lah, teleponin WP. Ini blunder menurut gua sih. Gunakanlah digital, gunakanlah data yang eksak. Begitu digitalnya terpenuhi, datanya dapat, udah tinggal kirim surat gitu. Nggak perlu door to door, datangin WP, terus teleponin WP, udah nggak perlu sih menurut gua. Seharusnya semua data sudah digital, datanya sudah terbuka menurut gua sih seharusnya ya. Kalau datanya digital, akan lebih mudah kita untuk bisa mengembangkan basis pajak gitu sih sebenarnya. Oke teman-teman, udah 1 jam, nggak berasa ya. Gue akan selalu standby setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Sampai kapan, gue belum tahu sampai kapan. Nanti ketika program coaching gue udah dimulai ya mungkin akan terganggu waktunya, tapi nggak apa-apa, nanti kita lihat bagaimana penerapan waktunya ya guys. Kalau teman-teman yang masih ada pertanyaan mengenai tax amnesty, silakan hubungi gue di www.ta2022.com. Oke, www.ta2022.com. Teman-teman bisa langsung berdiskusi dengan gue di situ, tanya jawab, santai aja. Itu bukan jasa konsultan pajak resmi ya guys, cuman konsultasi aja, ngobrol-ngobrol aja santai-santai. Dalam rangka gue juga ikut membantu DJP untuk mengedukasi masyarakat lah, gitu ya. Oke, itu aja teman-teman, sampai jumpa minggu depan lagi, sampai jumpa, see you.